Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari kawan kita yang ada di Payakumbuh, Sumatera Barat, Ibu Irma. Ibu Irma ini menceritakan bahwa dia punya pinjaman di sebuah BPRS dan sejak suaminya meninggal, dia tidak lagi bisa meneruskan usahanya dan akhirnya pinjamannya macet. Saat ini rumah beliau dipasang spanduk tulisannya kurang lebih rumah ini dalam penyitaan gitu oleh pengadilan agama setempat. Jadi dia tanya apa yang harus saya perbuat karena itu rumah satu-satunya milik kami dan kami memang saat ini tidak punya usaha apa-apa dan bahkan ibu ini sekarang hanya bekerja membantu jualan di tempat usahanya kawannya. Dan dia harus meninggalkan rumah itu merantau, sedangkan yang di rumah tinggal anaknya satu-satunya, anak laki-laki yang entah gimana makannya katanya. Saya nggak tahu karena saya tinggalkan itu juga karena saya dalam keadaan posisi bingung apa yang harus saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau bisnis Anda itu adalah bisnis yang tipenya one man show. One man show itu artinya hanya bisa dikelola oleh salah satu saja. Misalnya bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh suami Anda. Dan Anda tidak pernah bisa melakukan bisnis itu atau tidak bisa melanjutkan bisnis itu, maka sebaiknya pinjaman itu atas namanya suami. Karena pinjaman itu untuk membiayai usaha yang dikelola suami dan suami sebagai penanggung jawabnya. Nah ini aneh kalau bisnisnya yang mengelola suami, kemudian kreditnya atas nama istri. Ketika suaminya meninggal, maka istrinya otomatis tidak bisa melanjutkan usaha yang tipenya adalah one man show tadi. Jadi sebaiknya bisnis itu bisa dikelola oleh istri atau anak. Sehingga ketika terjadi musibah terhadap suami, bisnis tetap bisa jalan, dilanjutkan oleh istri atau anaknya. Jangan berbisnis dengan pola one man show tadi. Artinya ketika suami meninggal, istri tidak bisa melanjutkan. Karena istri tidak punya keterampilan yang dimiliki suami tadi. Misalnya usaha penggalian sumur misalnya, ya berarti kan nggak mungkin dilanjutkan sama istri. Nah harusnya kredit macam ini suaminya yang buat atas nama kredit karena yang mengelola usaha adalah suami. Oke, kita kembali ke masalah ibu ini. Jadi ibu ini panik. Nah saya sampaikan kepada beliau, ibu nggak usah panik, itu kan cuman digugat permohonan sita. Ya, permohonan dijatuhkan sita terhadap aset. Itu berarti kan tidak dilelang atau belum dilelang. Nah, saya memaknainya permohonan seperti itu nggak beda dengan kalau Bapak Ibu rumahnya dipasang spanduk rumah ini dalam agunan di sebuah bank apa gitu ya, dipasangi spanduk, dicat pilok, disomasi, di SP itu semua sama, semua dalam saya anggap itu sebagai upaya menakut-nakuti saja. Kenapa saya bilang gitu? Karena belum sampai tahap lelang. Dan bank sebenarnya bisa melakukan lelang tanpa harus permohonan sita ke pengadilan seperti tadi gitu. Justru saya mencurigai bank tidak minat untuk melakukan lelang atau tidak bisa melakukan lelang. Kalau tidak bisa, sebabnya mungkin lupa tidak melakukan pengikatan jaminan. Di awal kredit tidak dilakukan pengikatan jaminan. Ingat ya, di konten-konten saya sebelumnya, bank itu bisa melelang itu bila jaminan Bapak Ibu, misalnya sertifikat tanah itu ya, dilakukan pengikatan. Dan bukti pengikatan tersebut adalah terbitnya sertifikat hak tanggungan. Makanya saya sarankan ibu ini coba datang ke agraria setempat, bawa fotokopi sertifikatnya, tanyakan ke agraria, apakah tanah saya ini dibebani hak tanggungan atau tidak. Sampaikan bahwa sertifikat ini
sedang saya gunakan sebagai agunan di Bank X gitu, di BPRRSX gitu misalnya. Dan saya tanya apakah dibebani hak tanggungan atau tidak. Nah, bila tidak, nah itulah jawabannya kenapa bank tidak melakukan lelang, karena memang tidak bisa melakukan lelang, sehingga dia hanya melakukan upaya hukum dengan cara menuntut permohonan peletakan sita gitu ya. Nah, kalau begitu ibu udah tenang, ibu tenang saja, nggak perlu panik, karena sebenarnya bank tidak bisa melelang karena tidak ada pengikatan hak tanggungan. Atau bila dicek ternyata ada pengikatan hak tanggungannya, berarti bank masih baik hati, tidak menuju ke lelang gitu. Karena kalau nggak salah ini pinjamannya cuma 100 juta dan sisa pokok tinggal 20 juta. Bisa jadi banknya masih baik hati. Artinya ibu cuma ditakut-takuti dengan cara hanya gugatan permohonan diletakkan sita terhadap agunan tersebut. Sehingga itu belum selesai. Belum selesai. Artinya bank belum melakukan lelang. Ya, jadi nggak usah takut. Coba dicek dulu aja. Kalau memang ternyata ada pengikatan, berarti banknya sedang berbaik hati sama ibu, mungkin kasihan sama ibu, sehingga tidak atau belum diajukan lelang. Tapi bukan berarti tidak diajukan lelang ya, karena itu juga bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Nah, di situ saya sempat menanyakan, ibu, kenapa sejak suami meninggal rumahnya nggak dijual, gitu? Kalau memang ibu sudah tidak lagi mampu mengangsur dari hasil usaha atau tidak ada lagi usaha untuk dikelola, apalagi kok untuk mengangsur, untuk biaya hidup aja katanya nggak bisa, ya jangan sayang-sayang dijual rumahnya gitu. Karena apa? Kalau sampai bank mengambil tindakan lelang, ibu ruginya banyak. Karena kalau sampai dilelang, pokok hutang, bunga, biaya-biaya, denda itu akan dipungut semua. Misalnya pinjaman 20 juta, bunga, denda, dan biaya-biaya lelang misalnya jadi 40 juta. Terus dilelang misalnya cuma laku 300 atau 250 juta. Maka akan dipotong 40 juta untuk pelunasan. Gitu. Nah, tapi kalau ibu jual sendiri asetnya, ibu udah dapat calon pembeli, ibu datang ke bank, bilang sama bank, bang saya mau lunasin, saya minta keringanan. Saya yakin pasti bank akan bijaksana ngasih keringanan. Mungkin bisa bayar pokoknya saja, atau kalaupun ada bunga ya tambah bunga sedikit. Kan berarti paling nambah misalnya 21 juta plus 22 juta. Kan lebih murah daripada harus bayar 40 juta. Dan kelelang, kalau kelelang harganya juga pasti murah. Kalau dijual sendiri harganya sesuai selera ibu gitu. Jadi saran saya, jangan sayang, jangan ragu untuk menjual aset, karena kalau sampai dilelang Anda ruginya banyak sekali. Gitu ya. Sekarang maknai saja banknya berbaik hati sama ibu, ibu hanya dilakukan gugatan seperti itu. Tapi sekarang nggak usah panik, cek dulu ke agraria, lalu cari penjual, cari pembeli, tawarkan ke sebelah, tawarkan ke saudara gitu untuk membeli rumah tersebut. Dan saya sarankan spanduknya dilepas aja, nggak apa-apa gitu, karena itu akan mempengaruhi harga ya. Yang penting kan iktikadnya baik, yang penting ibu punya iktikad baik untuk melunasin supaya dapat harga terbaik. Jangan ada spanduknya sebaiknya gitu ya. Jadi saran saya seperti itu, ibu. Semoga Allah mudahkan urusan ibu, dan yakinlah bahwa melunasi dengan menjual aset sendiri jauh lebih baik daripada harus membiarkan dengan cara terlelang. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.